Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang menarik ya, menyangkut Indonesian Idol dan para juara-juaranya. Seperti teman-teman udah tahu, Indonesian Idol adalah kompetisi nyanyi yang paling bergengsi dan mungkin punya otoritas paling tinggi ya di Indonesia ya. Tapi yang saya ingin bahas di video ini adalah kenapa juara satunya Indonesian Idol tidak selalu sukses dan viral dan menjadi yang paling teratas. Nonton sampai habis ya. Kamu ingin latihan vokal dengan vokal coach profesional, baik secara online maupun secara offline? Yuk gabung di sekolah vokal saya, Indra Aziz Vokal Studio. Informasinya bisa kamu lihat di Instagram Indra Aziz Vokal Studio atau di website www.indraazizvokalstudio.com. Ada banyak nih artis besar yang lahir dari Indonesian Idol. Sebut aja ada Joy Tobing, Regina Ivanova, ada Judika, dan beberapa nama-nama besar lainnya. Acara ini tuh populer banget di Indonesia ya. Bahkan saya bisa bilang Indonesian Idol merupakan salah satu program favorit bagi petinggi TV-nya. Kenapa? Karena begitu populer dan sangat menarik banyak penonton. Nggak cuman menunjukkan skill para penyanyi, tapi juga ada story yang dibangun di situ ya. Yaitu di mana si penyanyi ini dari nol menjadi seorang penyanyi terkenal atau istilahnya from zero to hero gitu. Nggak cuman itu, ada juga yang menarik yaitu perdebatan para juri-jurinya ya. Drama di antara yang terjadi di dalam acara itu. Makanya acara ini menjadi sangat menarik dan semua orang pengen ikutan. Banyak penyanyi yang menganggap ikut Indonesian Idol adalah menjadi semacam batu lompatan bagi karir musik mereka. Biasanya mereka nyanyi di kafe atau bahkan nggak pernah nyanyi sama sekali. Tahu-tahu ikut Indonesian Idol, lalu jreng menjadi artis terkenal dan kaya raya. Walaupun pada kenyataannya nggak sesimpel itu ya. Memang kita lihat banyak nama-nama besar dari Marion Jola, Lyodra, atau yang sudah saya sebut tadi ya. Tapi kamu jangan lupa, kan yang ikut Indonesian Idol itu udah banyak banget ya setiap seasonnya ya. Tapi yang nama-nama yang kita dengar, itu ya hanya sedikit dan juga nggak selalu yang juara satu. Saya nggak bilang ikut Indonesian Idol itu percuma, enggak ya. Banyak tentu keuntungan yang bisa didapat. Seperti misalnya mendapatkan fans di media sosial, membuka jaringan, network dengan stasiun TV. Dan yang pasti sebagai seorang penyanyi, kita membangun brand dan nama untuk kita ya. Jadi ini penting juga. Tapi again kenyataannya ya, tidak selalu juara satu kemudian menjadi jebolan yang paling sukses dan paling terkenal ya. Saya tuh pertama kali menjadi pelatih di Indonesian Idol itu sejak tahun 2012. Yaitu season berapa berarti ya? Seasonnya Regina Ivanova. Nah kemudian ada satu season di mana saya ngerasa nih juara satunya keren banget ya. Yaitu season 9, di mana Maria Simorangkir menjadi juara pertama dan runner-up-nya adalah Ahmad Abdul. Seperti teman-teman tahu, nama Marion Jola sampai sekarang itu masih bersinar dan berkibar sangat luar biasa ya. Sementara di sini juara satunya dan juga runner-up-nya bisa dibilang ya kalah tenar sama Marion Jola yang waktu itu masih 5 besar kalau nggak salah, atau 6 besar bahkan ya. Sementara yang menarik juga adalah season 10 ya. Buat saya season 10 Indonesian Idol tuh, wah season yang paling sukses ya. Tentu nama-nama yang keluar dari situ jebolannya keren-keren banget ya. Dari Tiara, Lyodra, Ziva, Audella, Mahalini, Keisha Lefronka, Novia Bahmit, Nuka, Akseisa. Wah pokoknya ini season 10 season yang paling sukses ya. Tapi bahkan di season 10 pun Lyodra hampir kalah tenar dengan Tiara setelah acara selesai. Kalau waktu itu Lyodra nggak ada Sang Dewi, ya, dia nggak akan semelejit dan sebersinar seperti sekarang. Sementara season berikutnya, season 11, season 12, saya malah nggak terlalu mendengar ya. Kecuali yang cukup bersinar ada Salma, ya kan? Tapi selain itu, sampai sekarang belum terlalu, bisa dibilang belum terlalu bersinar. Ya kalau kita bandingin sama Marion Jola, Lyodra, ya, Ziva, season 11 dan 12 belum menghasilkan gitu. Kenapa sih bisa begitu ya? Saya punya penjelasannya buat kamu semua. Nomor 1 ya, kalau tadi teman-teman ingat, saya sebutin Tiara hampir membalap Lyodra, sementara Lyodra hampir tenggelam. Padahal Lyodra juara 1. Kenapa? Karena lagunya Tiara hits duluan. Oke? Jadi ini poin nomor 1. Lagu ya. Jadi lagu-lagu tuh menjadi penentu banget. Coba deh teman-teman perhatiin ya. Semua jebolan Indonesian Idol yang namanya naik dan bersinar itu sebetulnya karena lagu yang benar-benar
berpengaruh. Marion Jola contohnya ya, dengan lagu Jangan. Itu lagu viral banget ya, bener-bener didengerin dan di cover oleh semua orang. Sementara untuk peserta yang lain, lagunya belum kedengeran. Bukan mereka nggak keluarin lagu, mereka keluarin lagu. Cuman lagunya tuh nggak terlalu berhasil gitu, nggak terlalu viral ya. Makanya artisnya juga jadi nggak ikut naik. Kalau kita lihat di season 10 misalnya, itu hitsnya banyak banget ya dari season 10 ya. Ziva punya hits, Audella punya hits yang di cover semua orang, Aksesa punya hits, Keisha Lefronka apalagi punya hits. Kalaupun si jebolan ini nggak punya lagu hits, at least dia punya konten yang bisa bikin namanya lebih naik lagi ya. Contoh, season 10 lagi nih, Novia Bahmit. Mungkin secara single, dia belum ada singlenya yang benar-benar melesat dan meledak ya. Tapi konten, ada yang meledak dan benar-benar luar biasa ya. Contohnya ketika dia kolaborasi membuat Indonesia Wonderland. Viral banget ya. Dan sejak itu, Novia rajin membuat konten sampai sekarang dan kontennya rata-rata viral. Jadi ya intinya adalah lagu dan kontennya harus ada ya. Jadi produknya harus ada. Jadi orang yang fans atau ikutin adalah si produknya ya, lagu atau konten itu. Jadi kita mesti bedain ya teman-teman ya. Saat show-nya sedang berlangsung dan ketika show-nya selesai, masuklah mereka ke industri musik yang sebenarnya. Ya tentu pada saat show-nya berlangsung, di situ kan tadi udah saya bilang ya, ada drama. Ya, drama antara para juri, mereka berdebat, ngelawak, pokoknya membuat suatu hook atau gimmick-gimmick yang menjadi tontonan. Begitupun juga dengan drama yang terjadi di antara para kontestan ya. Penyanyinya mungkin fales, dikomentarin, dimarahin ya, atau wah dia penampilan luar biasa, terus jurinya standing ovation. Jadi faktor tontonan inilah yang membuat ketika show mereka didukung, rame. Belum lagi cerita pribadi mereka ya. Coba perhatiin, setiap kali mereka audisi tentu ada story mereka. Oh tadinya saya pengamen misalnya. Oh tadinya saya kerja di kantor, tapi memutuskan untuk jadi penyanyi. Pokoknya banyak cerita yang menjadi gimmick atau tontonan bagi para pemirsa TV. Itu yang menarik di dalam show-nya. Namun ketika show-nya berakhir, maka semua gimmick dan tontonan itu tidak ada lagi. Yang ada hanya musiknya aja ya, yaitu industri musik yang nyata ya, yang penuh sikut-sikutan, penuh persaingan ya. Saya juga mau ngomongin faktor manajemen. Ketika para peserta ini masuk sebagai top 12 kayaknya, atau top 10 gitu, mereka tuh tentu kan dikontrak ya oleh manajemen. Nah, manajemen tentu akan mendahulukan mereka yang bisa bikin duit. Kenapa? Karena kan untuk membuatkan mereka lagu, membuatkan mereka video klip, itu perlu modal, ya nggak sih? Sehingga manajemen akan mengucurkan dana buat siapa nih yang lagunya punya traksi, ya. Contohnya misalnya gini, dari 10 nih yang mereka kontrak, semua dibikinin lagu misalnya, ya. Lalu manajemen lihat dong, dari 10, mana nih yang lagunya works? Katakanlah yang ini, yang satu. Nggak peduli dia mau juara 1 kayak, mau juara 2, mau juara 3, nggak peduli. Yang penting lagunya naik dan punya traksi. Entah followernya nambah, lagunya viral. Tentu yang satu ini yang bakal benar-benar di-boost ya. Entah itu, dilempar ke podcast ini, tampil di YouTuber Deddy Corbuzier misalnya. Atau, pokoknya berbagai macam promo dilakukan demi nge-boost yang satu yang punya traksi ini. Karena manajemen tentu tidak akan gambling dengan mengeluarkan dana buat yang nggak punya traksi ya. Banyak beberapa teman-teman yang jebolan, yang masih dikontrak, mereka merasa, kok gue nggak diurusin ya sama manajemen. Mereka tuh bukan nggak ngurusin, mereka tuh sedang menjalankan bisnis. Oke? Jadi kalau kamu tidak berhasil mengenerate keuntungan, ya tentu mereka akan mendahulukan dan memprioritaskan yang menghasilkan keuntungan ya. Well, that's the reality of business dan music industry, guys. Ya, semuanya balik-balik lagi ya ke lagu, ya nggak sih? Lagu sama konten ya. Saya bisa bilang lagu atau konten itu ya nggak bisa terlalu dipisahkan lah ya, karena mereka tuh adalah produk dari sosok artis ya. Ada pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari hal ini? Nomor 1 nih, ini harusnya menyemangati kalian ya. Kalau udah ngomongin industri musik secara umum ya, tanpa gimmick, tanpa drama, tanpa endorsement juri dan sebagainya, kamu yang bukan juara 1 Indonesian Idol juga punya kans yang sama dengan mereka yang juara 1 Indonesian Idol. Punya kans yang sama. Nggak percaya? Kalau kamu punya lagu atau punya konten yang viral, siapa yang naik? Juara 1 yang nggak punya konten, nggak punya lagu,
atau kamu yang punya konten atau punya lagu. Harusnya membuat kamu lebih semangat untuk berkarya ya. Nulis lagu, produksi lagu, bikin lagu, atau bikin konten. Yang viral yang kayak gimana? Ya nggak tahu, nggak ada yang tahu yang viral yang kayak gimana. Ya makanya bikin aja terus yang banyak ya. Pelajaran yang kedua, jangan ngandelin orang lain buat karir kamu sendiri. Kalau kamu mungkin one day pengen banget kerjasama dengan sebuah label besar misalnya. Label besar mungkin nggak akan mau mendekati kamu kalau kamu belum punya produk atau belum punya follower. Makanya urus diri sendiri dulu, mulai dari situ ya. Bikin lagu sendiri, bikin konten sendiri ya, sampai kamu bisa gaining follower. Disitulah nanti kamu bisa mungkin kerjasama dengan label atau kerjasama dengan manajemen. Tapi kamu harus belajar mandiri ya. Jadi tanpa dukungan manajemen pun kamu bisa terus bergerak ya. Karena walaupun kamu juara 1 Indonesian Idol pun, ya kalau manajemen nggak ngurusin, ya udah gitu. Jadi kamu mesti bisa punya inisiatif, punya kemampuan menavigasi dunia musik ini. Mandiri itu penting banget. Dan pelajaran terakhir tentu kita jadi belajar bahwa jalan menuju kesuksesan karir seorang penyanyi itu ada banyak ya teman-teman ya. Nggak selalu harus kompetisi ya. Karena pada akhirnya dunia industri musik itu bukan masalah lomba-lombaan suaranya paling tinggi, yang race and runs-nya paling jago, enggak. Tapi yang lagunya paling kena. Ya, yang lagunya paling kena, paling viral, paling banyak didengerin ya. Kalau kamu juga misalnya, aku punya style yang idealis, ya nggak apa-apa juga ya. Mungkin setiap orang suksesnya definisinya beda-beda. Yang pasti, it's all about the song sama atau konten ya teman-teman ya. Apa yang kamu tawarkan ke pendengar atau ke audiens kamu ya. Oke Singers, saya rasa sekian dulu analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kenapa juara 1 Indonesian Idol tidak selalu menjadi yang paling sukses ya? Ini saya nggak ngomongin Idol dong, tapi juga X Factor, Rising Star, The Voice Indonesia, dan lain sebagainya ya. Silahkan share pendapat kamu di komentar di bawah. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu.